Ketika itu, Sang Galuh Parwati sedang dengan amarah yang membara, menebas setiap musuh yang ada di sana, hingga pada akhirnya, Sang Galuh Parwati pun dapat menaklukkan mereka yang mana juga. Ia bertanya tentang pemuda yang sedang ia cari, hingga akhirnya di saat bersamaan, Sang Suliwa pun berhasil mematahkan akan pintu penjara yang ada di sana hingga pada akhirnya, Sang Suliwa membantu Galuh sesudah habis keluar dari penjara. Kemudian Sang Galuh Parwati dan Suliwa diserang kembali. Karenanya Sang Suliwa pun langsung untuk menghempaskan musuh-musuhnya satu persatu, hingga pada akhirnya, mereka pun yang banyak itu ditaklukkan dan Suliwa mendeklarasikan akan kemenangan baginya, hingga pada akhirnya, Samge Suliwa pun mengampuni mereka. Ketika datang cucu dari pimpinan pulau itu, hingga pada akhirnya penghuni pulau pun diampuni dan dibiarkan akan hidup. Jangan berlagak jago di sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Jangan bunuh kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami? Kami dari perguruan Sugaluh. Aku Putri Empu Mahsyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena. Oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adi Aksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang di penjara bawah tanah. Maaf Kisanak. Mereka manusia-manusia bejat. Sangat bejat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Nyai yakin kakak empu pergi semedi? Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai.
Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan Jangan Pada khawatir, malam Nyai. harinya, Tidak Sang mungkin. Nila Saroya tepatnya di Padepokan Sugaluh, ternyata ada niat jahat di hati sang istri keduanya Mahasyuro yang bernama Nila Saroya, hingga pada akhirnya Sang Nila Saroya pun rupanya, bekerja sama dengan sang adik dari Empu Mahasyura yakni Empu Darpasyura, yang mana saat itu ia bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Dewi Sintawati, dari Padepokan Sugaluh ini, hingga pada akhirnya Samge Empu Darpasyura pun diberi akan upah. Dan kebetulan pada malam itu juga Empu Mahasyura sedang bisembi. Nila Saroya pun melancarkan akan aksinya yakni ingin mencuri kitab pusaka dari Sugaluh hingga pada akhirnya mereka yang berjaga menyaksikan akan hal tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian, hingga pada akhirnya, Samge Nila Saroya memenangkan itu. Akan tetapi Empu Mahasyura yang terbayang akan Nila Saroya seakan tidak percaya akan hal tersebut. Sudah selalu mengganggu pikiranku. ada apa? Maaf Nyai, kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling? Maafkan saya Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka Padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas. Jaga mulutmu, Radi. Kalau sampai terdengar Gusti Empu, kamu bisa diusir dari Sugaluh. Bukan begitu. Ini antara kita saja. Terus terang, saya lebih hormat sama Nyai Dewi Sintawati. Dia sangat bijak dan selalu memperlakukan kita seperti sanak kadangnya sendiri. Terus terang, saya sendiri agak ragu bahwa Nyai Dewi tega berbuat serong dengan keramnya. Sangat mungkin Ki Darpasura ikut bermain untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Sebab bukan rahasia lagi antara Nyai Dewi dan Ki Darpasura saling membenci. Karena adik Gusti Empu merasa tersingkirkan oleh pengaruh Nyai Dewi selama ini. Dan si Gramya itu kan murid yang paling jujur. Mana mungkin dia tega mengkhianati guru? Pendapat Radi dan Adi Bendo memang ada benarnya. Saya pernah memergoki Ki Darpasura dan Nyai Saroya terlibat pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Sebelum Nyai Dewi dituduh melakukan perbuatan aib. Bukan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dahsyat Ria. Lihat, apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka Padepokan. Itu tanggung jawab kita. Apalagi Gusti Empu sedang semedi. Edik, Ada apa lagi? Maaf Nyai, rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai.
Rupanya sang keesokan harinya dan siang harinya mereka pun bertemu antara Empu Darwasyura dan Nila Saroya bertemu di hutan yang gelap hingga pada akhirnya Samge Nila Saroya pun setelah mencuri akan kitab tersebut, mereka pun langsung untuk berbincang masalah-masalah dan di hadapan Darpasyura, ia mengaku bahwa ia adalah putri dari Empu Rangsuli dari Padepokan Halimun Petak, yang mana sang empu sambil berjalan ke arah kereta yang dia siapkan, bagaimana sang anak dalam perut Nila Saroya yang mana ia pun menjawab dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa itu bukanlah anak dari sang empu melainkan titisan Sudamani yang mana ia terlambat 2 sasi sebelum sang empu Mahasyura itu mengawini Nila Saroya hingga pada akhirnya sang empu Mahasyura tidaklah ada keturunan Mahasyura di dalam rahimnya Nila Saroya. Akan tetapi itu didengar oleh sang Prabu Anglingdarma, yang berubah menjadi burung belibis putih berjambul, kemudian mereka pun pergi dari sana. Anglingdarma yang sedari tadi pun juga pergi, karena sudah mengetahui Aku apa sangat yang yakin terjadi Anak yang sebenarnya. aku kandung ini bukan anak Kakang Mahasyura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke Padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpasyura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Di istana Malawapati, para senopati dan para pasukan yang lainnya, mereka pun mulai untuk meragukan sang Anglingdarma, karena sudah terlalu lama ia meninggalkan tahta Malwapati yang mana juga, mereka pun menyebutkan bahwa yang pantas ada di singgasana itu adalah sang Patih Batik Madrim, karena Samge Patih itu adalah pewaris sah dari Gusti Prabu Malwapati yang sebelumnya yakni ayah Batik Madrim sendiri, sedangkan Anglingdarma hanyalah menantu dari ayahnya Batik Madrim sendiri, dan kakaknya yang perempuan hanya menikah dengan seorang pendekar biasa yakni Prabu Anglingdarma. Hingga pada akhirnya terjadilah perdebatan yang panjang antara dia dan para senopati. Kemudian sang Anglingdarma pun muncul dan mengagetkan semua orang yang ada di sana hingga Samge Patih tidak mau menghaturkan sembah kepada sang Gusti Prabu Anglingdarma. Hingga pada saatnya Samge Prabu Anglingdarma diajak oleh patihnya Batik Madrim untuk berkelahi karena sang Prabu selalu sopan dalam hal beretika. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan dan Samge Anglingdarma menang dengan mudahnya walaupun sang patih tidak kalah hebatnya dari sang Anglingdarma, dan Anglingdarma pun langsung mengalahkannya dengan begitu sengitnya. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli, dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-menceli. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil, tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak adanya raja. Tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adi Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan, membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku.
hamba percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kubu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud tadi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Pusaka terbaik ciptaanku. Kemudian di Padepokan Sugaluh, Sang Empu Mahasyura mendapati padepokan yang mana-mana padepokan itu sudah tidak ada harganya lagi dikarenakan Sang Empu telah tertipu dengan Sang Bilasaroya yang mana ia mencuri kitab pusaka perguruan Segaluh dan akhirnya Sang Empu pun merenunginya akan nasib yang menimpanya, hingga pada akhirnya ia hanya terdiam dan tidak bisa upgrade untuk berbuat apa-apa lagi. Tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergiannya Nila. Darpasyura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugaluh ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugaluh? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di Sugaluh pulau ini? dan Suliwa masih berada di Pulau Momongan karena tidak ada yang mereka temukan di Pulau Momongan, yang mana mereka pun merencanakan sesuatu tentang akan hal tersebut, bahwa mereka akan membagi tugas dalam perjalanannya nanti. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang kan? Galuh, jangan. Senang? Galuh, jangan geli. Galuh, jangan geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakang, ayo. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasamuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Di tempat kerajaan Malwapati, yang mana kerajaan Malwapati itu
langsung membicarakan akan tentang hal sesuatu yang menasang Prabu Angling Dharma itu akan melanjutkan tugas penting dalam perjalanannya, karena belum ada tugas yang terselesaikan dalam perjalanannya tempo hari hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Dharma itu langsung untuk pergi dan pada akhirnya, Samge Prabu pergi dan berubah menjadi sang burung belibis hingga Sang Pati pun penasaran dan juga Sang Paribatik Madrim Oun mengikuti akan Sang Prabu Angling Dharma dan berubah menjadi gagak hitam. Sampailah Sang Angling Dharma itu ke tempat sang gurunya yakni Empu Mahashira dan mendapati Sang Empu tersipuh dan malu kepada Angling Dharma karena hancurlah hatinya dan kehilangan segalanya. Hingga pada akhirnya Sang Prabu menceritakan alam yang terjadi bahwa ia Sang Nila Saroya adalah anak dari Empu Ranggasuli. Hingga pada akhirnya Sang Prabu mengungkapkan akan anak dari Bilas Saroya itu bukanlah anaknya sang guru karena ia mendengarnya sendiri di tengah hutan sewaktu kabur dari tempat tersebut, di tengah hutan dan ia berbicara kepada Sang Empu Darpashura. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya Di Prabu lakukan. Gusti Prabu. Guru menangis? Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpashura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga, dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru. Bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan. Dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar Durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Empu Ranggasuli. Dari perguruan Halimun Petak. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan
antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Petak. Tapi saya yakin, apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Malwapati. Karena dari dulu Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Di Pela Pulau Momongan, Sang Galuh dan Suliwa sedang bersiap untuk pergi dari pulau itu dan diam-diam Samge Kaliana Tantri pun mendengarkan hal tersebut. Dan lagi, sesampainya mereka di laut dan akhirnya Sang Kaliana Tanremtri mendatangi akan Aang Kakek, untuk menahan akan Sang Suliwa agar dapat bertahan di pulau ini dan akhirnya mereka pun langsung untuk merencanakan sesuatu. Sang kakek meneguk racun yang tidak terlalu berbahaya. Hingga saatnya Sang Suliwa dipanggil karena kakeknya terkena racun hingga akhirnya Sang Galuh pun merasakan akan kecemburuan yang mana kecemburuan itu meninggikan akan egonya dan akhirnya dengan rayuan maut Suliwa hati si Galuh Parwati itu pun luluh dan akhirnya Sang Galuh Parwati itu ke tempat kakeknya Kaliana Tantri. Hingga pada akhirnya, Sang Suliwa pun langsung untuk mengobati akan sang kakek dari Kaliana Tantri. Kakang, Kalapati masih belum kelihatan. Kakang! Kakang Suliwa! Kakang! Dia lagi. Kakang Suliwa! Kakang! Ada apa? Kakek, tolong kaki. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakang. Pingsan? Sebentar ya. Loh? Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. Jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Hih. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Hah, di mana dia? Di rumah.
Kakek. Racun. Cepat ambilkan air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, Kakang? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarang itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-berani menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kumpul